Bertemu lagi dengan Miss Yasinta. Kali ini kita akan membahas tentang ekspor impor. Sebelumnya mari kita lihat bagian yang sangat penting dalam kegiatan ekspor impor, kegiatan di pelabuhan. Kapal-kapal besar yang hendak menurunkan muatannya memang tidak bisa langsung masuk begitu saja ke pelabuhan. Sesuai aturan, kapal-kapal besar harus dituntun oleh seorang petugas pelabuhan berseragam putih yang disebut pandu. Seorang pandu tidak bekerja sendirian saat memandu kapal besar. Ia dibantu satu jenis kapal yang disebut kapal tunda. Kapal inilah yang bertugas menuntun kapal-kapal besar. Peran kapal tunda sangatlah penting. Kapal-kapal besar tentu tidak bisa bergerak lincah di alur pelayaran yang sesak, dipenuhi berbagai jenis kapal. Karena itulah, ia memerlukan jasa kapal tunda untuk membimbingnya masuk ke area pelabuhan hingga bisa bersandar dengan sempurna di dermaga. Pelabuhan Tanjung Priok adalah pelabuhan internasional terbesar dan tersibuk di Indonesia. Pelabuhan ini adalah salah satu pintu gerbang perekonomian nasional. Sekitar 65% lalu lintas barang di pelabuhan ini adalah ekspor dan impor, sementara sisanya lalu lintas barang antar pulau di dalam negeri. Adapun barang yang keluar masuk di Pelabuhan Tanjung Priok ini itu dimulai dari bahan mentah, raw material untuk produksi sampai dengan end use consumable goods, ya, barang-barang yang sudah siap langsung dipakai. Dan juga di sini juga dilayani seperti batu bara, pasir. Pelabuhan Tanjung Priok terletak di pantai utara Pulau Jawa, tepatnya di Teluk Jakarta. Di ujung utara ibu kota inilah kapal-kapal dari berbagai ukuran keluar masuk untuk mengangkut atau menurunkan berbagai macam barang. Di tempat parkir, kapal-kapal lantas memberitahukan rencana kedatangannya lewat perusahaan pelayaran atau agen. Pihak Otoritas Pelabuhan dan PT Pelabuhan Indonesia lantas menanggapi permohonan dari agen. Kapal pun kemudian dipandu masuk ke satu area yang disebut kolam pelabuhan. Suatu area perairan yang berada di depan dermaga yang digunakan sebagai tempat kapal untuk bersandar. Di sini, kapal kemudian ditambat dan siap untuk melakukan bongkar muat. Setelah kapal bersandar, pelabuhan pun mengizinkan kapal untuk menurunkan muatannya. Kapal pun menurunkan muatannya ke dermaga dengan berbagai alat bantu. Dalam dunia kepelabuhanan, aktivitas ini dikenal dengan istilah stevedoring. Kegiatan stevedoring biasa dilakukan dengan alat bantu berupa kren atau penderek. Kren berfungsi sebagai pengangkut muatan kapal. Tanpa kren, kegiatan bongkar muat barang tidak akan bisa dilakukan dengan cepat dan tepat waktu. Kapal-kapal besar yang mengangkut berbagai macam kontainer di dalamnya tentu sangat membutuhkan kren untuk menurunkan muatannya hingga sampai ke dermaga dengan selamat. Dari dermaga, barang-barang bawaan kapal kemudian dikumpulkan di gudang atau lapangan. Disusun sedemikian rupa sehingga memudahkan saat pengambilan nantinya. Kegiatan ini dikenal dengan istilah korgodoring. Seperti stevedoring, korgodoring pun memerlukan alat bantu. Forklift dan top loader adalah dua alat bantu utama dalam aktivitas korgodoring. Meski bentuknya terlihat serupa, dua alat bantu ini memiliki tugas yang sedikit berbeda sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Forklift berguna untuk mengangkat muatan yang tidak terlalu berat,
semisal besi, semen, atau barang-barang lainnya lagi. Sementara top loader berguna untuk mengangkat kontainer-kontainer besar yang berisi berbagai macam barang. Saat waktu pengambilan tiba, truk-truk yang telah dipesan khusus oleh pemilik barang lantas menjemput barang-barang pesanan ini untuk kemudian dibawa keluar pelabuhan. Aktivitas ini disebut dengan receiving. Kegiatan receiving selalu berhubungan dengan truk. Di Pelabuhan Tanjung Priuk, truk adalah kendaraan utama penunjang kegiatan kepelabuhanan di samping kapal-kapal besar yang keluar masuk Tanjung Priuk lewat laut. Truk-truk besar inilah yang mengangkut berbagai macam barang yang semula berada di dalam kapal untuk kemudian diserahkan kepada si pemesan barang. Stevedoring, corgodoring, dan receiving harus dilakukan secara berurutan dan tepat waktu. Sebuah kapal tidak bisa berlama-lama sandar di dermaga untuk melakukan bongkar muat karena hal ini bisa menyebabkan pembengkakan biaya. Dalam dunia kepelabuhanan, waktu benar-benar berarti uang. Semakin banyak waktu yang dibutuhkan untuk bongkar muat barang, maka uang yang dikeluarkan pun akan semakin besar pula. Sebab segala kegiatan di dalam area pelabuhan, apapun jenisnya, pasti memerlukan biaya. Selain biaya di area pelabuhan, kapal-kapal pun perlu mengisi bahan bakarnya. Dan ini juga berarti biaya. Dengan alasan inilah, kapal-kapal yang datang ke Tanjung Priok tidak pernah pulang dengan keadaan kosong. Kapal-kapal selalu membawa barang saat datang dan pergi dari Tanjung Priok. Untuk mengisi kembali muatannya, 3 aktivitas bongkar muat barang kembali dilakukan, namun kali ini dilakukan dengan urutan sebaliknya. Receiving adalah aktivitas yang pertama kali dilakukan. Truk-truk mengantarkan barang sampai ke dalam gudang atau lapangan penumpukan. Dari gudang atau lapangan penumpukan, forklift dan top loader mengangkat barang-barang sampai ke dermaga. Dari dermaga, barang-barang kemudian dinaikkan ke atas kapal dengan menggunakan kren atau penderek. Pelabuhan Tanjung Priok memiliki wilayah yang sangat luas. Luas daratannya saja mencapai lebih dari 600 hektar, yang terdiri dari dermaga, daerah tambatan untuk kapal, serta gudang dan lapangan peti kemas. Kawasan perairannya, yang biasa disebut dengan kolam pelabuhan, tidak kalah luas dengan daratannya. Nah, sekarang mari kita bahas kegiatan ekspor-impor. Yang pertama, kegiatan ekspor. Ekspor adalah kegiatan menjual barang atau jasa ke luar negeri. Lalu barang-barang apa saja yang diekspor? Ini dia. Ada 2 macam barang yang kita ekspor, barang migas dan barang non-migas. Barang-barang migas adalah minyak bumi, gas alam, dan hasil tambang. Sedangkan barang-barang ekspor Indonesia yang berupa non-migas adalah hasil pertanian, hasil perikanan, hasil hutan, hasil industri, dan jasa. Berikut ini adalah contoh barang-barang ekspor non-migas.
Hasil pertanian yang dapat diekspor antara lain kacang kedelai, sayuran, jagung, dan beras. Sedangkan hasil perkebunan antara lain adalah kelapa sawit, karet, dan kopi. Hasil perikanan yang diekspor antara lain adalah udang, ikan air laut, dan ikan air tawar. Hasil kehutanan yang diekspor Indonesia antara lain adalah kayu, rotan, dan damar. Sementara hasil industri yang diekspor Indonesia adalah semen, anyaman atau ukiran, dan tekstil. Selain barang, Indonesia juga mengirim tenaga kerja ke luar negeri. Orang atau lembaga yang melakukan kegiatan ekspor disebut eksportir. Sekarang kita lihat manfaat kegiatan ekspor. Yang pertama, memperluas pasar bagi produk Indonesia. Yang kedua, menambah devisa negara. Dan yang ketiga, memperluas lapangan kerja. Yang kedua, kegiatan impor. Impor adalah kegiatan mendatangkan atau membeli barang atau jasa dari luar negeri. Orang atau lembaga yang melakukan kegiatan impor disebut importir. Barang-barang yang diimpor oleh Indonesia adalah barang-barang konsumsi, bahan baku, bahan penolong, dan bahan modal. Barang konsumsi contohnya susu, mentega, dan daging. Bahan baku dan bahan penolong contohnya adalah obat-obatan, bahan-bahan kimia, dan kendaraan bermotor. Apa saja manfaat kegiatan impor? Mari kita lihat. Yang pertama adalah kita dapat memperoleh barang dan jasa yang tidak bisa kita hasilkan. Yang kedua, memperoleh teknologi modern. Dan yang ketiga, memperoleh bahan baku. Demikian topik kita kali ini. Semangat belajar!